Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka turunlah kalian semua ke bumi. Maka apabila nanti datang petunjukku, siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan khawatir, dia tidak akan bersedih dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Maka barang siapa kafir dan mendustakan ayat-ayatku, maka sesungguhnya mereka akan dimasukkan ke neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu adalah dua ayat di surat Al-Baqarah berkaitan dengan turunnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ke bumi. Maka ketika itu dimulailah sejarah anak cucung Adam. Dimulailah di situ. Yang pertama bahwa Allah sudah memberikan petunjuk. Jadi bukan sekedar turun ke muka bumi tetapi juga diberikan petunjuk. Ini hikmahnya untuk kita, kalau kita nyuruh orang memerintahkan sesuatu kepada orang, maka harus dikasih petunjuk. Jangan cuma disuruh misalnya, pergilah ke sana. Ngapo? Tak tahu, pokoknya sanolah. Tidak. Tetap harus ada petunjuk. Maka ketika Allah menurunkan Nabi Adam dan istrinya ke bumi ini, Allah mengatakan, ya, fa imma ya'tiyanakum minni huda. Maka nanti datang petunjukku. Ada petunjuk Allah, turun. Petunjuk Allah. Ya. Petunjuk Allah ini terus berlangsung sampai akhirnya huda yang sifatnya final adalah ketika yang turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di Al-Qur'an dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, maka turunlah petunjuk yang sudah pamungkas, yang itu berlaku sampai akhir zaman. Dalilnya ada di Al-Quran surat Al-Hijr, surat nomor 15. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Jadi ulangi, sejarah manusia diawali dari Nabi Adam diturunkan ke bumi mendapat petunjuk Allah. Oke. Petunjuk itu terus berlangsung dari para nabi, terus itu sampai akhirnya petunjuk itu sudah sempurna dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kitab, namanya Al-Quran, yaitu pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Setelah Rasul 1500 tahun yang lalu kira-kira, setelah beliau sampai hari kiamat, maka petunjuk yang berlaku adalah ini. Bahasa kerennya undang-undang yang berlaku ya ini nih. Maka ada semboyan Dusturunal Quran. Undang-undang kita adalah Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Kemudian siapa yang menolak aturan ini? Siapa menolak petunjuk ini? Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Maka nanti ujungnya dia akan masuk neraka. Jadi simple baik, simple, sangat simple. Siapa yang menolak petunjuk ini, tidak mau ikut petunjuk ini, mendustakan petunjuk ini, maka orang ini ujungnya akan celaka. Siapa yang mau ikut petunjuk ini, maka ujungnya akan selamat. Itu saja kira-kira. Baik. Nah, kita lihat itu sejarah anak manusia. Kemudian Nabi Adam mulailah beranak pinak, ya. Karena waktu itu pengembangan katakanlah manusia pertama kali reproduksi baru awal-awal, maka kemudian disilangkanlah anaknya. Antara Qabil, Habil, ya Labuda sama Iklimah itu disilangkan. Ya, yang saudara lahir kembar disilangkan sama saudaranya yang lahir kembar juga, gitu kan? Jadi mulai dari saat itu kemudian mulailah timbul perselisihan di antara manusia. Di surat Al-Maidah, surat nomor 5 dikatakan, itulah pertama kali perselisihan sampai terjadi pembunuhan. Yaitu Habil dibunuh oleh Qabil. Nah itulah pembunuhan yang pertama. Dan saat itu kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, ya,
faman qatala an-nasa jami'a faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh, meneror manusia satu aja, maka seolah-olah dia membunuh dan meneror seluruh manusia. Jadi dari kisah Qabil dan Habil inilah maka kemudian pertempuran, peperangan dalam sejarah manusia sampai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu semua adalah awal mulanya, cikal bakalnya adalah pada saat ya perselisihan antara Qabil dan Habil. Mungkin ada yang tanya, apa perselisihan Qabil dan Habil? Ya, perselisihannya di sini kalau di Al-Qur'an disebutkan adalah ya clear, ini jelas adalah masalah takwa. Satu, bertakwa kepada Allah sehingga amalannya diterima oleh Allah. Yang satu tidak bertakwa kepada Allah sehingga amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mendasari perselisihan antara Qabil dan Habil. Maka setelah itu karena satu diterima oleh Allah, satu tidak amalannya, maka yang tidak diterima tadi dengki. Tolong camkan, dengki. Dan ini menjadi sejarah manusia seterusnya. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang yang dengki kepada kita. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah redho kepadamu. Kepada kalian ini kaum muslimin enggak akan pernah redho sebelum kamu mengikut tata cara kehidupan mereka. Pecah yang kemarin baru terjadi di negeri mana? Di negeri Jawa sana ya, Jakarta ini akhir kerama itu itu contoh mereka tuh pingin pokoknya kita ikut mereka dan di antara kita ada yang bahasa anak mudanya ngeper, rendah diri, tidak percaya diri bahwa kita ini sudah sebaik-baik umat, kuntum khaira ummat, kita sudah sebaik-baik umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wassata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, umat yang menjadi contoh bagi umat yang lain-lainnya, bukan mencontoh tapi menjadi contoh. Kalau kemarin jadinya kita membebek atau dimeloi. Membebek jadi bebek. Kalau bebek akhirnya nanti kaget di mana itu? Itu ada di pecel lele. Ini. Itulah akhirnya dimakan wong. Jadi santapan orang. Itu yang kata Rasul, suatu saat menjelang hari kiamat ya kita ini akan menjadi seperti buih, banyak tetapi kanyut. Ulangi, banyak tetapi kanyut. Buih itu banyak tapi kanyut, beneran. Kalau batu kerikil walaupun sikok tapi ya ada arus, kalau nggak terlalu deras nggak hanyut dia. Tapi buih walaupun katakanlah satu sungai itu buih semua isinya tetap akan hanyut. Seperti itulah. Jamaah rahimakumullah. Jadi ulangi, sejarah manusia dimulainya dari turunnya Nabi Adam dan istrinya ke bumi. Turun dikasih petunjuk. Petunjuk ini siapa yang ikut akan selamat, siapa yang tidak ikut akan celaka. Itu dulu. Kemudian pertama kali dimulailah interaksi manusia ini, yaitu terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Apa masalahnya? Karena ibadahnya Habil diterima, ibadahnya Qabil tidak diterima. Maka timbullah dengki. Dan dengki ini adalah sumber malapetaka di seluruh bumi ini sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dengki karena ternyata Nabi yang terakhir turun bukan dari kalangan mereka. Tapi turunnya adalah dari kalangan anak turunannya, garisnya adalah garis Nabi Ismail alaihissalam. Ujungnya tetap Nabi Ibrahim, tetapi dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari keturunan Nabi Ishak. Itu kira-kira itu. Dan kita dalam konteks keindonesiaan, baru-baru ini juga ada ribut-ribut dikit. Ribut-ribut dikit. Ya, kalau wong nyingok aku wajahnya ini, aku keturunan Habib, katanya itu. Nah, kalau nyingok misalnya ada kawan aku tuh katanya, kamu bukan keturunan Habib, laju kecil hati.
yang tidak Habib. Karena yang Habib langsung mengklaim bahwa Habib keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Muhammad ceto masuk surga. Nah, yang tidak Habib, tidak keturunan Habib, mugola tunggat-tunggit, kamu belum tentu masuk surga. Bahasa Palembangnya alangkah lemak rasan. Nah, maka kemudian dalil Al-Qur'annya sangat jelas. Silakan buka Al-Qur'an surat Ali Imran. Jangan ribut-ribut kita ini. Kita tidak usah meributkan ini. Ini masalah dengki semuanya. Sampai ada yang nanya sama saya, Prof, bisa nggak genetika DNA membedakan nasab? Tidak bisa, saya bilang. Karena genetika DNA manusia ini 99,999% sama. Nggak ada bedanya. Jadi kalau diambil DNA-nya Nabi Muhammad, DNA-nya saya diambil, itu sama. Sama. Jadi nggak bisa menunjukkan nasab. Dari DNA nggak bisa menunjukkan nasab. Yang bisa menunjukkan nasab apa? Di surat Ali Imran, saya bacakan. Ya. Nanti dicari, Bapak Ibu, ayatnya sekitar ayat berapa ya? 70-an atau berapa tuh? 82 atau berapa tuh? Ya. Inna awlan nasi bi Ibrahim alladhina ma'ahu. Wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu. Orang yang berkerabat dengan Nabi Ibrahim adalah orang yang hidup di masanya. Jadi orang pengikut Nabi Ibrahim, yaitu istrinya Sarah nih, dan orang-orang yang ngaji sama Nabi Ibrahim saat itu adalah orang yang disebut bernasab sama Nabi Ibrahim, berkerabat dengan Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah wahadan nabiyyu. Nabi ini, Nabi yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi Muhammad keturunan dari Abdullah, Abdullah keturunan dari Abdul Muthalib, Abdul Muthalib dari Hashim, Hashim dari ujungnya pucuknya sana Quraisy, Quraisy dari Kinanah, Kinanah pucuknya sana kepada Adnan, Adnan pucuknya sana kepada Ismail, Ismail kepada Ibrahim. Jadi jelas, itu kerabatnya jelas, darahnya juga ya. Tapi Allah menambahkan, ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Kita ini orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau itu simpulannya, orang yang bersama Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad adalah orang yang bernasab dengan Nabi Ibrahim. Tolong jamkan. Itulah penjelasan Bapak Ibu kenapa Bapak Ibu kalau sholat, sholawatnya adalah kama shollaita ala Ibrahim, kama barokta ala Ibrahim. Di Al-Quran dikatakan bahwa Ibrahim itu adalah abaina. Aba apa artinya? Bapak. Jadi kita nggak usah kecil hati. Kalau ada orang lain ngaku Habib dan kamu ditanya, kamu misalnya orang ngomong, kamu siapa? Saya Habib Ju bin Syahab misalnya. Misalnya begitu kan. Ah, itu udah langsung sana. Nah, kamu pasti ditanya, kamu siapa? Kamu langsung ngomong, saya adalah Hasan bin Ibrahim. Boleh. Ini sinian saya sampaikan. Jadi bapak nasab ideologi, bapak nasab tauhid adalah Nabi Ibrahim. Bahkan ulama mengatakan kalau di kuburan nanti ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man abuka, siapa bapakmu? Maka jangan dijawab, bapakku adalah Cek Nang Nang Cek. Bukan. Bapakku adalah Ibrahim alaihissalam. Paham ya? Kita tersambung kepada Nabi Ibrahim tadi dalilnya sangat jelas. Kenapa tersambung? Karena kita ini adalah mengikuti millah. Millah itu artinya agama dan cara hidupnya Nabi Ibrahim. Ya. Wattaba'tu millata abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Maka kita waktu sholat itu, waktu takbiratul ihram, kemudian kita baca iftitah, itu kita baca yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Itu bacaan Nabi Ibrahim di surat nomor 6 Al-An'am. Itu bacaan Nabi Ibrahim. Jadi kita ini
Bapak kita sudah mantap-mantap. Balik dari pengajian pagi ini sudah mantap, kamu keluar sana tuh. Boleh ini, bukan Ibrahim balak 12 ya, Ibrahim alaihissalam ini. Nah, ini bukan guyon saya ngomongkan ini, karena pernah di Palembang ini ada nama preman Ibrahim balak 12. Balak ada yang lebih besar dari 12 tak? Ndak kati, kalau orang main gaple itu balak yang paling besar adalah 12. Ketika metu dadu angka 6 sama 6, itu udah balak paling besar. Menang dia kalau metu itu terus ini. Ya. Hadirinullah. Jadi sekali lagi ini sejarahnya manusia. Lanjut. Nah, lantas sekarang seperti apa sejarah manusia? Tadi nyontohnya kepada ayah kita. Siapa ayah kita tadi? Ibrahim. Maka saya bacakan. Ini sejarah Nabi Ibrahim. Oke. Nabi Ibrahim adalah orang yang mampu menggunakan di awal karena dia manusia, human being. Manusia, human being, human, homo sapiens. Artinya orang yang berpikir. Maka Nabi Ibrahim itu untuk memulai sejarahnya mikir. Nah, ini hikmah untuk kita. Jadi kalau kita mau bikin sejarah harus mikir. Sekarang kan banyak tak mikir. Ya, yang penting pokoknya laju-laju baik. Tak usah nak pikir-pikir gino. Ya, orang harus mikir. Dari awal Nabi Ibrahim terheran-heran melihat bapaknya ya bikin patung, kemudian patung itu disembah. Heran. Kemudian Nabi Ibrahim mikir ya, gimana lah, apa benar patung itu Tuhan? Tapi pecahnya tidak pacak ngomong. Waktu ditegur juga tidak jawab. Ini benar kisahnya. Kemudian dilihat kalau sudah agak lama ada yang potel pula tangannya, gitu. Habis itu didandani lagi. Apa benar? Akhirnya mikir keras. Maka kemudian Nabi Ibrahim berpikir lebih tinggi lagi. Kalau begitu coba aku melanglang buana. Melihatlah dia alam semesta ini. Pertama ro'a kaukaba. Ada di Al-Quran surat nomor 6 itu. Nanti lihat. Surat nomor 6 ayat 70-an berapa? 74 atau berapa? Pertama ro'a kaukaba. Maka Nabi Ibrahim berpikir melihat bintang-bintang. Bintang-bintang ini. Pecahnya inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Rupanya besok afala. Afala itu tenggelam. Hilang besok bintang. Logika Nabi Ibrahim muncul lagi. Kalau namanya Tuhan, tidak mungkin ngilang-ngilang. Benar kan? Ya, coba. Kalau Tuhan itu ngilang, mak mana gara-gara? Ya, misalnya hari Senin, Tuhan izin. Nah, nak istirahat dulu. Tidak cocok. Nah, ini orang yang sebodoh ini jangan kira kita ketawa ya. Sampai sekarang, sampai nanti itu ada kejadian-kejadiannya. Contoh, tidak usah jauh-jauh lah sekarang ini. Orang-orang Nasrani mengatakan waqalatin nasara Isa ibnullah. Mereka mengatakan Isa adalah putranya Allah. Dibantah oleh Allah. Kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya itu makan nasi. Tidak ada Tuhan makan. Kalau Tuhan makan nasi, kita tidak kebagian lagi. Ini senianan. Itu logika Nabi Ibrahim ya. Ulangi ya. Ini maka kita harus logika itu yang bagus. Enggak usah yang terlalu rumit-rumit. Tidak usah nak ngitung berapa biaya untuk bangun IKN dan sebagainya. Tidak usah lah. Yang sederhana saja ini. Sederhana saja ini. Contoh lagi yang lain-lain. Kemarin dipertontonkan kita. Ada termasuk Menteri Pendidikan minta diberkati oleh mamang itu kan ada. Coba perhatikan. Siapa yang bisa hanya memberi berkat? Hanya Allah. Loh, ini bukan omongan saya. Omongan Nabi Muhammad ketika di Sidratul Muntaha. Bapak Ibu sering baca ini cuman lupa. Aku mungkin lupa. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan, kehormatan, keberkahan, keselamatan, ya, kebaikan milikmu ya Allah, bukan milik makhluk. Tidak bisa orang nak, ya. Apakah Nabi Muhammad dalam kisah hidupnya itu dikit-dikit ini kan orang? Tidak, Nabi Muhammad ngasih petunjuk. Bahkan Nabi Muhammad itu menyemangati kita. Apa kata Nabi Muhammad? Yang menjadi kesenangan saya adalah sholat.
Maka Nabi Muhammad sangat senang ngajak jamaahnya, ngajak umat ini untuk sholat. Maka ayat Al-Qur'annya juga turun, wasta'inu bisabri washolah. Bukan Nabi Muhammad ngomong, sering-seringlah datang ke rumahku, kakekku usap. Tidak, ini sinianan. Yang ada adalah justru sering-seringlah sholat, sering-seringlah ini, itu baru klop. Hadirinillah. Jadi sekali lagi, ini sejarah Nabi Ibrahim. Mulai dia melihat bintang, rupanya bukan Tuhan. Habis itu di situ diceritakan melihat bulan, ternyata hilang juga, bukan Tuhan. Habis itu melihat matahari, ternyata hilang juga malam hari. Maka itu bukan Tuhan. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan itu tadi, inni wajjahtu wajah. Kalau begitu, saya hadapkan diri saya kepada Tuhan yang sebenarnya, entah siapa namanya. Maka di situ belum ada nama Allah. Itu ada disebutkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Cuman aku pasrah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Maka di kemudian hari beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Saat itulah dikenalkan bahwa yang namanya Tuhan itu adalah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayatnya adalah bunyi kepada para rasul di surat Toha, surat 20. Ini dikatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini contoh baik ya. Jadi kira-kira Allah mengenalkan dirinya kepada para nabi sama dengan yang dikenalkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Ya Musa, innani anallah fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, aku ini adalah Allah, Tuhanmu, sembahlah aku. Dirikanlah sholat agar kamu senantiasa ingat kepadaku. Keren. Ini sejarah manusia tuh itu. Oke. Jadi Tuhan kita adalah Allah. Berdasarkan apa tadi? Pencarian akalnya Nabi Ibrahim. Ini sejarahnya. Jadi kita ini untuk bertuhan, untuk jadi wong Islam syaratnya harus berakal. Apa syarat sahnya agama Islam? 1, dewasa. Benar? Jadi jangan kamu lagi umur 2 bulan sudah pergi haji. Belum sah itu. Ini sinianan yang saya sampaikan. Ini kalau punya duit, tidak usah ngajak anak-anak yang belum balik untuk umroh atau haji. Ini benar-benar saya sampaikan. Belum ini. Kalau ibarat dokter nggak sesuai dosis. Ini nian. Lebih baik daripada anak kita yang umur 6 tahun, 7 tahun diajak umroh. Lebih baik duit yang untuk dia ini tunjukkan kepada tetangga yang mungkin nggak akan pernah umroh. Ini sinianan itu. Soal pahalanya, kalau ngelatih dia nanti aja. Rasul ngomong nih, Bapak Ibu, kita ini sering sepele-sepele tapi bukan sepele ya. Ini prinsip. Apa kata Rasul? Ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun. Perhatikan kalimatnya. Ajari sholat pada usia. Ini bukan omongan sembarangan loh. Kita harus percaya banget sama Rasul. Kenapa? Galilah yang bidang pendidikan. Saya sudah pernah menggalinya, bidang kedokteran, bidang pendidikan sudah digali. Kenapa 7 tahun? 7 tahun itu adalah usia di mana anak sudah mulai bisa mengerti tentang aturan. Sebelum 7 tahun belum tahu aturan. Maka sebelum 7 tahun jangan diajari sholat, tapi diajak sholat. Maksudnya diajari sholat itu kan duduk nih, duduk. Ayo nak, sini. Aku ajari sholat. Ayo. Pertama kita wudhu begini. Nah itu pada usia 7 tahun. Kalau usia di bawah 7 tahun, langsung aja kita wudhu, ajak wudhu. Kan dia lihat, oh begitu. Nah, gitu, nggak apa-apa, udah gitu aja. Jangan dosisnya kelebihan, kagak error di sini. Ini kan, ini senianan ini kan. Dan pukul anakmu atau hukum kalau tidak sholat pada usia 10 tahun. 10 tahun dalam bahasa agama mumayyiz. Mumayyiz. Dalam bahasa yang lainnya akil, tapi belum balik. Akil itu adanya akalnya sudah berfungsi, tapi emosionalnya belum stabil. Maka nanti umur 14 atau 12, 14 segala macam, namanya akil balik. Akalnya nyampe, emosionalnya nyampe. Nah, nanti setelah akil balik, naik lagi jadi mature, matang. Bahasa Al-Qur'annya adalah asyuddah. Asyuddah. Bukan karena ada sudahnya. Asyuddah itu matang. Orang yang sudah matang, orang bersyukur. Tidak lagi
narsis untuk dirinya dewe. Kalau ibu-ibu yang bersyukur tidak lagi saingan sama anak betino. Kalau bapak-bapak bersyukur tidak lagi saingan sama anak bujang. Ini dah masih bapaknya nak bergaya nian, ini anaknya ala kadarnya. Mana yang sudah matang ini kan nih. Maka dalam bahasa orang umum dikatakan menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa belum tentu. Banyak tak yang orang tua tapi tingkah laku kanak-kanak masih. Nah itu karena walaupun akil balik tapi tak matang. Kalau tak matang kira-kira mana? Mengkel. Ini. Kira-kira. Hadirin Allah. Inilah. Lanjut. Nah, jadi yang pertama Nabi Ibrahim, tadi pola sejarah manusia dimulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim artinya ketemu Tuhan, ketemu Allah. Maka disinilah sejarah manusia itu senantiasa dimulai dari pencarian terhadap Tuhan. Maka di semua tempat ini, di semua tempat sejarah ini, situs-situs sejarah selalu ada tempat penyembahan. Saya kasih contoh, Sriwijaya. Sriwijaya, ini Bapak Ibu, supaya kita agak sedikit, ini bukan membanggakan ya, tapi sejarah, sejarah besar. Pada tahun 300-an di Indonesia sudah ada kerajaan namanya Tarumanegara. Ya, dan kemudian naik dikit tahun 400-an ada kerajaan namanya Kutai Kartanegara. Kemudian tambah dikit lagi mungkin tahun 500-an sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada kerajaan besar namanya Sriwijaya. Dari 3 kerajaan itu yang ada di Indonesia ini, maka yang paling punya bukti dan besar adalah Sriwijaya. Tarumanegara nyaris nggak ditemukan di mana bekas-bekasnya ini. Kutai juga seperti itu. Nah, tapi kalau Sriwijaya keren banget. Satu, buktinya. Taman dari Sriwijaya itu masih ditemukan. Yaitu yang jadi Taman Kota Palembang pertama kali. Kalau Bapak Ibu tinggal di Palembang Lalamo, Taman Kota Palembang itu di dekat SMA 10. Dulu SMPP namanya situ. Itu daerah taman. Kalau naik mobil bukit dulu namanya taman. Ke sana. Karena itu adalah taman kerajaan Sriwijaya. Namanya Bukit Siguntang. Itu taman dulu. Taman kerajaan Sriwijaya. Ini keren banget ini. Nah kemudian ya beberapa situs yang lainnya kerajaannya, tempat kerajaannya kecil saja. Termasuk di dekat Sungai Musi. Ini ada terpendam di tanah itu. Nah tapi tempat penyembahannya, tempat ibadahnya itu adanya di daerah Jambi. Daerah Muaro. Ini agak unik ini. Di daerah Muaro itu, Muaro Jambi, itu ada sekitar tanah luasnya 12 kilo kali 12 kilo. Itu mayoritas adalah untuk ibadah. Maka isinya adalah candi-candi. Di situ. Ya. Kemudian beberapa tempat lagi di situ ada tempat belajar. Termasuk tempat belajar ada di sini, di Palembang. Dan sebagian ada di Thailand. Itu Sriwijaya. Kemudian karya yang dilakukan oleh orang Sriwijaya di dinasti Sailendra, kalau nak tahu Sailendra mano, itu para Dempo itu, Sailendra. Itu guyonnya baik. Kursus bahasa Inggris. Kalau yang lama-lama tahu, dengan oke. Nah, dinasti Sailendra itu tahun 800-an itu zaman khalifah itu membangun candi terbesar di dunia. Namanya Candi Borobudur di Magelang. Terbayang enggak kamu? Wong dari Palembang bangun candi di Magelang. Terbayang enggak? Saya waktu ke Candi Borobudur saya tahu oh ini. Terus saya tanya sama pemandunya. Saya udah baca sejarahnya tapi ini batu-batu ini diangkat dari mana? Dari gunung sebelah sana, Pak. Ada kalau kita naik Candi Borobudur, sebelah sana ada gunung. Kan itu di Magelang maksudnya. Ada gunung. Jadi dari gunung sana diangkut ke sini. Pakai apa lah ngangkutnya ini? Tronton atau apa gitu. Terus ngangkatnya itu pakai apa? Canggih banget sudah. Ya, luar biasa. Nah, ini salah satu sejarah yang dibuat oleh manusia. Dan Sriwijaya juga membuat sejarah yang cukup bagus. Tahun 600-an, yaitu ketika masih setelah zaman Rasul, zaman Khalifah, Raja Sriwijaya sudah mengirimkan surat kepada Khalifah. Jadi interaksi orang Islam di sini, banggalah ini wong-wong
Yang Palembang Kerajaan Sriwijaya ini bangga ini. Jangan bangga adat Sriwijayanya yang misalnya bukan Islami, tapi yang Islamnya itu ada. Jadi kemungkinan besar keislaman kita di daerah sini ini memang sudah sejak awal. Sudah ngirim surat ke tahun 600. Rasul itu lahir tahun 571. Menjadi Rasul berarti tahun 600 berapa? 10 kan, kira-kira gitu kan? 610 jadi Rasul. Kemudian beliau setelah jadi Rasul, beliau hidup sampai 23 tahun. Berarti 623 kira-kira beliau wafat. Tahun 600-an itu kira-kira agak di ujung dikit, zaman Khalifah, itu orang Kerajaan Sriwijaya sudah ngirim surat ke sana. Ngirim surat itu untuk apa berarti? Untuk minta supaya didatangkan ulama atau sahabat atau siapa untuk datang ke negeri Sriwijaya. Ngajari itu. Maka ada bukti di daerah Barus, Sumatera Utara, itu ada makam, ya, makam perempuan, namanya adalah, kalau nggak salah Fatimah binti siapa begitu ada. Itu ada di situ makamnya. Itu tahun, ya luar biasa, tahun-tahun itulah. Ya, tahun-tahun itu. Kenapa? Berarti umat Islam sejarahnya di situ. Nah, sementara kita dicekoki oleh sejarah yang salah. Coba kita baca dulu. Orang Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Gujarat. No, ada memang, tetapi bukan itu. Sebelum pedagang Gujarat masuk, sudah ada Islam. Sama seperti sekarang, sejarah dibelokkan. Papua. Irian Jaya dulu sempat namanya. Papua itu kesultanan. Tapi yang terkenal sekarang, Papua apa? Kelihatannya kalau dengar Papua rasanya bukan Muslim, benar? Rasanya, raso kamu ini sejarahnya Papua itu kesultanan. Kesultanan di sana. Jadi di situ kesultanan, sultan pasti Muslim. Itu sejarahnya. Jadi kalau nak dibalikkan lagi, balik lagi ke pangkuan kaum muslimin. Maka di Al-Qur'an surat 21, ini sejarahnya ujungnya, tolong camkan di surat 21, nanti baca aja. Ya, di ayat berapa ini? 21 itu surat Anbiya. Ya, bahwa bumi ini hanya diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Ulangi, bumi diwariskan kepada orang-orang yang soleh, bukan kepada orang-orang yang salah. Jadi artinya sejarah ini akan terus berulang. Nah, berulangnya ke sana ada syarat. Silahkan buka surat An-Nur, surat nomor 24 ayat 55. Kamu kalau mau bikin sejarah seperti Nabi Ibrahim, dikenang orang, seperti kerajaan-kerajaan tadi dikenang orang, seperti keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan bagus, meneruskan sejarah orang tuanya, maka syaratnya ada di Al-Quran surat An-Nur 24 ayat 55. Apa bunyinya? Ya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Jangan kamu ya menyembah kecuali menyembah aku, kata Allah, dan jangan menyekutukan aku. Jadi syarat untuk mempunyai sejarah adalah tetap bertauhid. Tetap bertauhid. Ini oke. Maka tadi sekali lagi, siapa tadi yang memulai sejarah tadi yang kita sebutkan? Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapak teologi. Kata orang-orang UIN, kalau orang UIN kan bahasnya yang itu kan? Teologi. Kalau kita ngomongin tauhid. Bapak tauhid, bapak orang yang mengajarkan tauhid adalah Nabi Ibrahim dalam sejarah. Seterusnya sampai hari kiamat. Nama beliau harum selalu dibaca pada waktu kita tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Subhanallah. Jadi kira-kira itu sejarahnya. Jadi untuk membuat sejarah syaratnya adalah harus tetap bertauhid. Yang kedua, kalau tidak bertauhid itu hanya lewat saja tuh. Nggak akan ada apa-apanya. Ya, nggak akan ada. Yang kedua, untuk membuat sejarah ini, maka kita harus hidup mengikut napak tilas benang merah dalam bahasa kerennya. Ulangi, kenapa disebut benang merah ya? Aku tidak tahu juga. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Kenapa tidak benang putih? Benang hitam? Ya, sejarah itu benang merah namanya.
Jadi kita itu kesambung kepada Nabi Ibrahim namanya benang merah itu. Mungkin merah itu perjuangan kali ya atau apa. Ya, ada darah apa segala macam, semangat ya. Oke lah, spirit. Oke, jadi ulangi. Ya, untuk ya membuat sejarah tadi pertama syaratnya adalah tetap bertauhid. Yang kedua, syaratnya adalah napak tilas atau mengikuti gerak langkah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu adalah ya patronnya, bahasa kerennya patron. Patron itu adalah katakanlah yang diikuti, diteladani oleh Nabi Muhammad. Maka dua ayat di Al-Quran silakan baca. Yang pertama surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. Yang kedua surat Mumtohanah, surat nomor 60 ayat yang keempat. Itu tentang ya yang 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau nak nyontoh, nyontohlah Nabi Muhammad. Di surat 60 ayat 4, nih. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Kalau nak nyontoh lagi, nyontohlah Nabi Ibrahim. Jadi ada dua yang nak dicontoh tadi. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi kita sudah mulai nyontoh apa tadi? Mikir. Apa lagi tadi? Banyaklah kisah-kisah Nabi Ibrahim contoh galau. Contoh galau. Subhanallah. Ya. Kemudian apa namanya? Nabi Muhammad kita contoh keseluruhannya. Jadi kalau nak bikin sejarah, kita mencontoh Nabi Muhammad belah yang mudah sekarang ini. Nah, saya kasih contoh ini. Nabi Muhammad bisa dicontoh enggak? Bisa diteladani. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad bisa kita praktekkan enggak? Itulah yang disebut di surat nomor 34 ayat 28. 34 ayat 28. Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka ila kafatal linnas. Muhammad, engkau diutus untuk seluruh manusia. Muhammad memang orang Arab. Muhammad lahirnya di Mekah. Muhammad memang keturunannya dari Quraisy, salah satu suku Arab. Tapi tingkah laku Muhammad adalah tingkah laku seluruh manusia. Yo, manusia manapun pacak nyontoh Nabi Muhammad. Saya mau kasih gambaran Bapak Ibu supaya mudah. Sekarang contoh, kamu bisa tidak nyontoh Nabi Isa? Ini sini yang saya sampaikan. Gak bisa. Silakan buka di surat Maryam. Dari cara hamilnya beda bisa nyontoh kamu. Ya? Nabi Isa ada bapaknya tak? Mak mana nak nyontoh kita ini? Tiba-tiba para gadis ini hamil galau. Ini sini anan. Maksudnya hamil bersih ya, suci, enggak ini. Cuman Maryam yang pacak mak itu. Maryam Lembang enggak pacak dah. Yang kedua, begitu lahir Nabi Isa, itu Maryam kan dituduh. Maryam, kamu belum berlaki ngapalah punya anak. Maka kata Allah, fa asarat ilaihi. Maka Maryam sampaikan pada orang-orang itu. Ngomonglah langsung sama bayi ini. Maka Nabi Isa ngomong. Yang galak di YouTube itu. Ada surat Maryam tuh. Qala inni abdullah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Wa barram biwalidati, kan seperti itu. Jadi Nabi Isa itu ngomong sejak bayi. Bisa enggak kita nyontoh Nabi Isa? Anak kita langsung sejak bayi ngomong enggak? Nah, Nabi Isa ini lahirnya hampir berbarengan dengan Nabi Yahya. Ini sama. Nabi Yahya juga dari bayi sudah pacak ngomong. Sama ini, dua orang ini sama. Cuman beda tipe. Nabi Yahya senang kumpul sama orang-orang yang baik. Nabi Isa kumpul sama orang-orang begajul. Nah ini bedanya. Maka kalau dakwah itu, kalau dakwah yang senang ke mana? Ke KP-KP, kemana-mana. Ini cara Nabi Isa. Kalau dakwah ngaji-ngaji aku ini cara Nabi Yahya. Kalau cara Nabi Muhammad, dua-duanya. Karena Nabi Muhammad merangkum semua sifat itu tadi. Nabi Yahya juga, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Sejak bayi sudah menguasai Taurat. Nabi Isa juga itu sejak bayi sudah hafal Taurat.
Kita ini sejak bayi lah hafal Quran loh. Maka tidak baca kita nak nyontoh Nabi Isa. Tapi kalau nyontoh Nabi Muhammad baca. Nabi Isa jarang kelihatan makan. Jarang kelihatan makan. Maka sampai disangkut Tuhan itu. Karena tidak makan-makan tapi ngapo sehat baik gitu. Lebih hebat lagi, ada orang sakit langsung sembuh dipegang. Nih. Jadi dokter pecah akun tidak laku lagi. Ini. Lebih hebat lagi, orang mati, tidak dihidupkannya lagi. Wah Tuhan kalau mah itu. Nabi Muhammad apa mukjizatnya? Al-Quran. Bisa nggak dipraktekkan Al-Quran? Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu justru adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Kita ini di sini dalam rangka itu. Pengajian-pengajian dalam rangka itu. Subhanallah. Jadi kalau Nabi Muhammad bisa dicontoh. Jadi mencontoh Nabi Muhammad itu mencontoh manusia biasa. Cuman beliau diberi wahyu oleh Allah. Dalilnya di surat 18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah Muhammad kepada manusia, aku ini manusia biasa. Aku juga ngantuk. Maka kalau kita ngantuk, nyontoh Nabi mana ngantuk? Tidur. Itu. Jadi jangan kia-iaan. Ngantuk nak begadang. Kenapa? Supaya amalan solehnya tidak. Sama, nak nyontoh Nabi ini. Al-Quran itu isinya 3. Tolong camkan. Ada perintah khusus untuk Nabi. Jangan coba-coba kita meloi. Contoh di Al-Quran surat Al-Ahzab. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Nabi diizinkan, dibolehkan menikah lebih dari 4. Itu cuma Nabi. Jadi jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Ya, kira-kira mak itu. Itu contoh. Itu contoh khusus untuk Nabi. Yang kedua adalah ya untuk umatnya Nabi ini. Ya, walaupun bunyi ayatnya di surat berapa itu ya? Di surat 65. Surat apa 65 ibu-ibu? Tolak. Ya. Di situ disebutkan ya ayuhan nabiyyu in talaqtumun nisaa. Ya. Perhatikan. Wahai nabi, jika kamu mentalak menceraikan istrimu, tapi tolak tum di situ. Tum itu kalian, bukan nabi dari itu. Jadi Al-Quran itu isinya perintah, 1 khusus untuk Nabi, 2 ada untuk kita. Nabi tidak berlaku. Nabi tidak pernah menceraikan istrinya. Kira-kira begitu. Jadi intinya yang ada cerai kawin cerai adalah umatnya Nabi Muhammad. Tapi ayat begitu. Yang ketiga, ya, ada ayat yang isinya untuk Nabi juga untuk umatnya. Contoh apa? Ya, yaitu kulu halalan thayyiban. Makan minum yang halal dan yang baik dan halal ini adalah makanannya para nabi. Ada disebut di Al-Qur'an. Makanan para nabi juga halal baik. Itu contoh. Jadi Al-Qur'an itu isinya 3. Ada perintah untuk nabi saja, enggak usah kita melok-melok. Ya, yang kedua, kalau dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad boleh puasa wisol. Nabi Muhammad boleh puasa wisol. Puasa tapi nggak buka-buka. Puasa tapi nggak berbuka. Sahabat nanya, ya Rasul, kami nak puasa sama itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu nggak boleh puasa wisol. Itu hanya untuk Nabi. Yang kedua, contoh lagi. Nabi Muhammad itu sholat tahajud itu wajib. Sholat tahajud bagi Nabi Muhammad hukumnya wajib. Kamu nak pingin? Wajib juga? Ya. Ada dalilnya di Al-Quran di surat nomor 74, surat Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Minal ladzina ma'ak. Kamu malam hari sholat tahajud, wahai Nabi Muhammad. Kamu malam hari sholat tahajud. Dan ada orang-orang yang meloi kamu. Kita cuma sekedar meloi. Yang diwajibkan Nabi Muhammad. Kita meloi. Jadi kalau itu, sholat tahajud itu bukan
Bahkan mohon maaf ini ulama mengatakan gara-gara sholat tahajud nanti jadi tersangka, lebih baik kamu tidur, tidak usah tahajud. Misalnya mak ini, pagi ini ngaji tapi cak lemes-lemes. Ngapa cak lemes? Tahajud semalam. Nah, itu tahajud jadi tersangka itu namanya nih. Yang disalahkan tahajud. Nama itu, mugolah tadi malam tahajud ya pokoknya sekarang semangat-semangat baik gara-gara mak itu. Jangan cak kejiwaanian, kaki masuk kantor mak itu juga. Guru, ibu guru ngajar. Bu guru kelihatannya ngantuk Bu guru. Iya anak-anak, semalam Bu guru tahajud. Ya. Oh ya Allah. Lebih baik tidur daripada ngomong mak itu. Ini senianan ini. Lebih baik ngorok baik. Ibu-ibu mau nyontoh istri Rasul, Aisyah. Itu Rasul tahajud, Aisyah tidur. Tidurnya tahu pula itu. Waktu Rasul sujud, kakinya ditarik. Berarti bangun enggak itu sebenarnya? Tahu kan Rasul tahajud kan? Kalau tidak tahu tidak mungkin kakinya diangkat nih. Jadi ini Aisyah di depan sini. Rasul sholat di sini. Ini kaki Aisyah nih. Ketika Rasul nak sujud, kaki Aisyah ditarik. Berarti terbangun tidak ini? Aisyah ini tadi. Terbangun tapi tidak tahajud. Karena itulah ya itu maklum baik bapak-bapak. Jadi karena itu. Aku juga bini aku kalau aku lagi tahajud, kamu ngomong, sayang ikut tahajud, ngantuk. Sudahlah karena itu. Jadi biasa baik yang bapak-bapak juga mah itu. Ya, saya pernah suatu saat lagi di pesantren, lagi girisan Khirosah. Khirosah itu jaga malam. Lagi jaga malam itu, aku baca Quran, dimarah aku oleh Syekh itu. Lah. Uskut, diam. Kenapa Ustaz? Gimana Pak Syekh? Kenapa? Kamu kan jago malam, bukan baca Quran. Kamu baca Quran, kamu akan bangunkan orang yang tidur. Tak boleh kamu itu. Jago malam itu diam-diam, pastikan semua orang baca tidur. Oh, itu. Jadi itu jangan keayaan kita ingatnya. Sama dengan ini, saya kasih contoh. Bapak Ibu mohon maaf ini pengertian supaya ngerti, ini adab namanya. Waktu pengajian begini saya berfungsi sebagai apa? Ustadz kan? Bapak Ibu berfungsi sebagai murid, benar? Oke, perhatikan kalimatnya. Murid artinya orang yang menginginkan ilmu. Jadi Bapak Ibu datang ke sini karena menginginkan dengar saya ceramah. Jadi kalau Bapak Ibu saya ceramah, Bapak Ibu baca Quran itu saya tegur. Kamu kan ke sini murid tadi, nak dengarkan aku, bukan nak baca. Nah, ini berapa banyak orang yang sudah ngomongin itu masih laju juga. Ada bapak-bapak di salah satu masjid. Setiap aku ceramah masih dia baca Quran. Saya udah ngomongkan, tidak masuk dua-duanya. Omongan aku tidak masuk. Quran tadi. Kenapa tidak masuk Quran? Karena dia membaca sambil dengar omongan aku kan. Dalilnya ada di Al-Quran surat nomor 33. Maqal baini fi jaufi. Tidak ada dua hati di dalam dada seseorang. Tidak ada dua. Cuman siko. Ya termasuk bapak-bapak kenapa yang lanang-lanang ini boleh menikah berapa? 4. Tapi tetap fawahidah. Cuman siko yang ada di dalam hati. Itulah Rasulullah ketika mengatakan yang ada di sini adalah Khadijah. Itu senianan. Maqal baini fi jaufi. Jadi yang 3 tadi di pinggir-pinggirnya baik kan ya? Ini. Maka ini kaidah agama. Kalau hati sudah dipenuhi Al-Quran, maka yang lain itu akan cuman sekedar nempel, ngikut. Tapi kalau hati dipenuhi oleh hal-hal yang jelek, maka yang Al-Quran tidak akan ke sana. Contoh, ini kemarin nih, mohon maaf ya, kita pakai bahasa mudah sajalah. Kemarin yang dipertontonkan di Indonesia ini adalah kaum liberal, itu yang barusan kemarin. Yang ada mamang datang itu namanya kaum liberal. Kaum liberal itu seenak dirinya sendiri untuk menafsirkan segala sesuatu. Kalau bahasa kerennya adalah pakai hawa nafsu. Ada di Al-Quran surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat 43. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Yaitu nak sekendak-kendak dia. Kalau bahasa kita nak ngapenga, itulah kendak-kendak dia. Pokoknya aku, ini segala macam, ini ide aku, ini segala macam. Padahal dia cuma baca berpikir cetek. Inilah kira-kira. Siapa yang pintar? Saya semuanya ini, tidak ada yang pintar. Mungkin aku bergelar profesor. Ini cuma gelaran yang ditempelkan oleh Menteri Pendidikan. Itu baik. Ini. Ya kira-kira cuma itu baik.
Ya, Menteri Pendidikan dewek bukan profesor kan namanya itu kan. Ya kalau tapi intinya kita galau-galau ini itulah membuat sejarah. Jadi yang kedua membuat sejarah tadi apa? Dengan cara mencontoh Nabi Muhammad. Dan yang terakhir untuk membuat sejarah kita harus melakukan amal, melakukan gerak hidup ini sesuai dengan syakilah. Syakilah itu ada dalilnya di surat 17 ayat 84. 17:84. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kalian akan beramal berdasarkan syakilah. Syakilah itu bahasa Inggrisnya adalah talents. Atau bahasa Inggris lainnya passion. P-A-S-S-I-O-N. Passion. Passion. Ya. Bahasa Indonesianya pola bakat. Bahasa Palembangnya kepacaan. Nah, bahasa mana lagi? Ini. Gara-gara itu ya. Ini supaya jelas ini. Jadi kita ini sudah diberi oleh Allah kepacaan yang berbeda-beda. Tidak sama. Kalau sama kita tidak akan terjadi pernikahan, tidak akan terjadi ta'aruf, tidak akan terjadi kolaborasi kerjasama ini. Tidak akan mungkin ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Contoh, ada enggak yang pacak sekarang ini saat ini juga gantikan aku ceramah pacak aku ini sekarang. Bukan karena Bapak Ibu enggak bagus, enggak, hebat, tapi hebat cara lain. Kan kira-kira begitu. Ada enggak orang itu baru megang barang sedikit laku, ada enggak? Ya, maksudnya tuh kalau yang pintar dagang nih baru megang ini laku, ini laku. Ada enggak mah itu? Ada enggak yang nanam tanaman mati terus? Ada. Cak panas tangannya. Tapi ada enggak yang pecah ngelempar tanaman tumbuh, banyak buahnya. Ada. Itulah syakilah kepacaan. Tinggal kita find it. Temukan ini. Itu tugas orang tua. Temukan ini. Ya, temukan ini. Saya kasih contoh lah. Dari awal almarhum ayah saya ngomong, "Nak, kamu nanti ayah tahu nih, dari sifat-sifat kamu ini, kamu nanti akan jadi seorang guru." Itu ayah saya pernah ngomong sebelum beliau wafat. Saya masih ingat karena saya udah SD, terus saya wafat, jadi saya masih ingat. Saya yatim, tapi ayah saya sempat ngomong itu, saya masih ingat. "Nak, kamu nanti akan jadi seorang guru." Saya nggak ngerti tadinya. Ngapo aku nak jadi seorang guru? Ya, rupanya aku jadi dokter. Nah, bukan guru, ya. Nah, tahu-tahu pas ku baca, dokter berasal dari bahasa Yunani docere, yang artinya sang pengajar. Jadi dokter itu artinya sang pengajar, bukan sang penyuntik. Sang pengajar. Jadi dokter itu kerja utamanya adalah mengajari pasien supaya sehat. Mengajari orang sehat supaya tidak sakit. Adapun nyuntik, ngoperasi, dan segala macam itu hanya sekedar wasilah. Maka dokter ada dokter bedah, ada dokter yang bukan bedah. Tapi prinsipnya sama, harus ngajari. Maka ada orang yang bukan pasiennya dokter, tapi nyobo-nyobo jadi dokter. Itulah akhirnya kalau pasien datang cuma ngomong, "Ya, sana periksa. Ini resepnya. Dokter, saya sakit apa?" Udah saya banyak tanya-tanya. Nah, ini kan? Maka kalau kita berobat ke Malaysia, kan yang kenapa seneng berobat ke Malaysia itu? Di Malaysia itu kan kalau kita berobat itu dari bandara sudah dijemput, benar? Sampailah di rumah sakit apa misalnya. Ada Singapura lah, sampai situ. Sampai di rumah sakit itu langsung, "Bapak, oke. Jadi Bapak begini Pak, saya ceritakan, ada komputernya itu kan. Ya, jadi keluhan Bapak tuh ini kan, ini. Nah ini yang terjadi itu di sini. Diajari tidak juga? Jadi Bapak sakit ini, kira-kira kemungkinan ini, makanya saya berikan obat tadi ini." Nah, kalau di Indonesia mana kira-kira? Itu tadi ini. Nah, tambah lagi perawatnya juga judes. Nah, sudah. Itu masih mending. Sudah dokternya mah itu, perawatnya judes, tambah lagi bagian apa itu enrollment, bagian yang pendaftaran itu. Cak idak baik, cak sibuk deh. Nah, ini bukan omongan aku, saya pernah
Saya kepala departemen di Rumah Sakit Muhammad Husin. Kepala departemen. Kepala departemen itu tinggi jabatannya. Cuman setingkat di bawah direktur kan. Ini Pak Direktur, ini Pak Departemen. Pak Departemen boleh bersaing kalau nak jadi direktur. Suatu saat saya bawa ibu saya, umi saya. Umurnya sudah waktu itu berapa ya? Sekitar 70 tahun waktu itu. Udah umur 70 tahun. Saya bawa umi saya untuk operasi. Tidak pakai BPJS padahal. Operasi apa dulu askes ya. Tidak pakai, pokoknya operasi bayar langsung ini. Nih, udah saya ini anaknya dokter kepala departemen di situ. Waktu daftar itu udah diagukkan oleh wong. Siapalah gitu. Akhirnya ada dokter Sarupsing. Dokter Sarupsing, dokter bedah di situ. Lihat, ada dokter Yuwono di situ. Dok, ngapain di sini katanya? Daftarkan ibu saya. Udah lama saya berdiri di sini tapi belum diapa-apain oleh ibu-ibu ini kan aneh. Mungkin kalau dalam mati bibi-bibi inilah kan aneh. Akhirnya dokter Sarupsing ngomong, "Kau tahu enggak siapa yang tegak depan kamu ini?" Ini yang namanya dokter Yuwono, ini kepala departemen itu. Dia nak daftarkan ibunya. Kamu ini kan, oh begitu ya, maaf ya. Nah, itulah kok. Jadilah dokternya mak mano, perawatnya mak mano, pendaftarannya mak mano. Akhirnya yang sakit tambah. Nah, kira-kira begitulah kira. Maka kalau tidak punya syakilah nak jadi dokter, jangan jadi dokter. Kalau tidak punya syakilah jadi tukang bengkel, kaget apa namanya baut sama mur itu lebih. Ya. Waktu bongkar mobil, bautnya ada 10. Waktu dibalikkan lagi, ya sisa 2 masih. Kemana yang naruh ini? Karena sopir Medan, pacak nyopir, tidak pacak dandan. Tapi ada supir yang hebat banget. Itu passionnya di situ. Maka buat sejarah dengan cara seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini kita sudah belajar seri kedua dari sejarah. Waktu saya ingatkan bulan yang lalu kita belajar tentang seri pertama yaitu tentang embriologi dan tumbuh kembang manusia. Yang pertama dulu tolong suratnya dibaca di surat 23 ayat 12 sampai 16. 12 sampai 16 surat nomor 23. Surat Al-Mu'minun tentang embriologi, pembentukan manusia, dan tumbuh kembang manusia. Itu bulan yang lalu. Bulan ini, tadi sudah saya sampaikan banyak ayat tadi, yaitu tentang bagaimana kita membuat sejarah dalam kehidupan. Yaitu pertama, bertauhid. Yang kedua adalah mencontoh Nabi Muhammad. Yang ketiga, berkarya sesuai dengan Syakilah. Tadi contoh yang ada Nabi Ibrahim dan yang lain-lainnya tadi. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, jangan kau belokkan hati kami setelah engkau teguhkan dalam agamamu ya Allah. Karuniakanlah rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau pemberi rahmat tanpa batas. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.